Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu pada hari ini untuk menyampaikan syukur dan terima kasih kami ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang menghantarkan kami tepat di hari yang penuh sukacita ini. Kami akan awali segala aktivitas kami Tuhan untuk satu hari penuh ini dengan firman-Mu yang akan menyapa kami. Bersabdalah ya Tuhan, bimbinglah kami dan ajarlah kami ya Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk membuka hati dan pikiran kami sehingga iman kami boleh melihat dan mendengarkan setiap pesan yang akan Engkau perdengarkan untuk kami hidupi dalam segala perjalanan kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-19. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu pasti tidak ada orang yang mau mati. Dan kita tahu pasti juga tidak ada orang yang ingin agar hidupnya mendapat kutuk dan musibah. Sebaliknya setiap orang pasti menginginkan agar dirinya beroleh hidup dan berkat. Namun itu semua kembali kepada pilihan dan keputusan kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Di mana itu sangat jelas telah disampaikan kepada kita melalui firman ini. Dan firman ini adalah pidato perpisahan Musa pada akhir perjalanan 40 tahun bersama dengan umat Israel dalam memasuki tanah Kanaan. Bangsa Israel yang dulunya adalah berstatus sebagai budak, pada akhirnya sekarang menjadi orang yang merdeka, bangsa yang bebas dan memiliki negeri sendiri. Namun, Musa mengetahui betul bagaimana karakter umatnya. Ada kekhawatiran bahwa umat Israel akan memasuki tanah Kanaan itu dapat saja menyimpang dari janji yang telah diperingatkan oleh Allah kepada mereka. Sebab tanah Kanaan yang akan mereka masuki itu bukanlah tempat yang bersahabat. Tanah Kanaan yang akan mereka diami itu bukanlah lahan kosong, melainkan adalah tanah yang sudah berpenghuni dengan lengkap dengan berbagai kelompok-kelompok orang yang memiliki cara hidup dan Allah yang disembah yang berbeda dengan bangsa Israel. Di tanah Kanaan itu bangsa Israel akan mengalami hidup yang makmur dan sejahtera oleh kekayaan sumber daya alamnya. Hidup bangsa itu akan benar-benar kaya dan berkelimpahan. Dan bisa saja mereka akan mempertuhankan kekayaan dan hidup mereka yang nikmat sehingga tidak lagi hidup menurut jalan kehendak Tuhan dan atau bahkan bisa saja melupakan Tuhan. Firman ini berkata bahwa Allah melalui Musa memperingatkan kembali umatnya dengan memberikan pilihan yang jelas dan tegas kepada umatnya bangsa Israel, yaitu agar mereka dapat memilih antara kehidupan atau kematian, serta antara memilih berkat atau kutuk. Perkataan ini menekankan tentang pilihan untuk hidup di dalam ketaatan kepada Allah yang membawa kehidupan dan berkat, atau hidup di dalam ketidaktaatan yang membawa kematian atau kutuk. Panggilan firman ini jelas menekankan tentang pentingnya untuk memilih kehidupan sesuai dengan kehendak dan perintah Allah, yaitu kehidupan yang bukan hanya sekedar kehidupan kebutuhan jasmani, melainkan kehidupan yang penuh dengan berkat rohani. Semua itu akan dapat diperoleh jika umatnya tetap bersatu dan tetap terhubung dengan Tuhan.
Umatnya tetap diberi kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihan mereka. Keputusan mereka, umatnya akan sangat menentukan masa depan kehidupan mereka yang bukan hanya berdampak dapat dirasakan oleh mereka sendiri, melainkan akan berdampak dan dapat dirasakan oleh anak-anak keturunan mereka yang menjadi generasi penerus bagi mereka. Di dalam Tuhan, hidup kita akan sungguh bermakna. Itulah yang ingin disampaikan. Memilih Tuhan itu artinya kita memilih hidup seperti firman-Nya berkata, "Carilah Tuhan maka kamu akan hidup." Amos 5 ayat yang keempat. Memilih untuk taat kepada Tuhan itu artinya kita mau mengakui siapa Tuhan bagi hidup kita. Di mana itu jelas terlihat dari cara kita memperlakukan dan menempatkan Tuhan serta melibatkan kehadirannya dalam segala tindak tanduk perbuatan yang mewarnai seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu belajarlah untuk setia kepada Tuhan. Jangan biarkan hidup dan kebahagiaan kita dirampas oleh kenikmatan apapun yang ada di dunia ini. Segala sesuatu yang baik dan nikmat yang dapat kita rasakan melalui berkat dan kekayaan yang kita miliki adalah jalan dan bukti kasih pemeliharaan Tuhan kepada kita. Dan bukan malah sebaliknya yang justru menjauhkan kita kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pilihlah Tuhan agar engkau hidup. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu yang telah bersabda dan menyapa kami. Biarlah kami boleh Engkau kenyangkan rohani kami Tuhan dan berikan hati yang penuh sukacita. Dalam menyambut firman-Mu ini kami boleh Tuhan semakin lebih percaya dan semakin lebih teguh dalam mengharapkan segala sesuatu yang terbaik bagi-Mu. Sehingga kami boleh Tuhan oleh pertolongan dan kuasa dan hikmat-Mu kami dapat memilih hidup yang sejati. Hidup yang Kau tawarkan, memilih Engkau sebagai Tuhan yang kami akan ikuti dan kami akan lakukan seperti apa yang Kau firmankan dalam firman-Mu ini. Allah Bapa yang di sorga, biarlah Tuhan kami boleh senantiasa setia kepadamu. Beri kami kekuatan untuk dapat menaati-Mu ya Tuhan dalam segala sesuatu apapun situasi yang datang di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Kami akan mengawali segala aktivitas dan pekerjaan dan usaha kami dalam satu hari penuh ini. Apapun rencana yang akan kami perbuat dan sudah perbuat dan rencanakan dalam satu hari penuh ini, Engkau yang menyertai, memberi kekuatan, memberi hikmat, dan Engkau ya Tuhan yang menuntun serta memberikan petunjuk yang terbaik bagi kami. Sehingga rancangan-Mu dalam segala usaha dan segala apapun yang kami kerjakan adalah rancangan damai sejahtera dan mendatangkan kebaikan. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu yang pada hari ini merayakan ulang tahun pernikahan dan juga ulang tahun kelahiran. Engkau memberikan sukacita penuh, Engkau memberikan kesehatan selalu, Engkau memberikan damai sejahtera dan hati yang gembira dan umur yang panjang ya Tuhan. Engkau kabulkan segala doa-doa mereka dan Engkau memberikan yang terbaik dari segala yang terbaik yang sudah Engkau persiapkan dan sediakan bagi mereka. Ini doa kami Tuhan, dengarkanlah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.